Goal dari Ramadan itu ada 3. Jadi seseorang disebut berhasil melewati pendidikan Ramadan bila setidaknya dia bisa mendapatkan 3 goal yang diharapkan yang langsung Allah tuangkan dalam Al-Quran. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan peningkatan ketakwaan personal. Itu yang ada di Al-Baqarah di ayat 183. Jadi Ramadan desainnya dihadirkan oleh Allah ibadah selama sebulan. Nanti harapan pertamanya ditujukan supaya membentuk karakteristik setiap muslim itu yang memiliki ketakwaan personal yang tinggi. Dalilnya Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ketika menunjuk tattaqun itu menggunakan kata kerja kedua. Nanti saya bedah. Ya. Jadi supaya kalian kan ke kita. Jadi Allah mengkhitab kita secara personal. Aku siapkan puasa ini ya, dan dipanggilnya nanti untuk semua tanpa kecuali. Nanti saya detilkan. Tujuan dasar pokoknya supaya membentuk karakteristik ketakwaan personal bagi setiap individu muslim. 1. 2, saya cepat. Ramadan juga disiapkan oleh Allah untuk membentuk ketakwaan sosial. Jadi bukan sekedar secara pribadinya menjadi lebih baik, tapi ternyata kebaikan personal ini baru punya nilai optimal dalam pandangan Quran jika auranya sudah mampu ditebarkan ke lingkungannya. Karena itu puasa nggak biasa nanti desainnya. Ya, nanti akan melatih kita saat yang bersamaan untuk berinteraksi secara sosial dan mengoptimalkan semua karakter sosial kita. Sehingga goalnya akan terlihat bukan hanya dengan Allah yang punya hubungan baik. Jadi kalau dengan Allahnya baik, dengan manusianya tidak baik, belum sempurna Ramadannya. Dan yang ketiga, membentuk karakteristik manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan personal, ketakwaan sosial. Ketakwaan sosialnya ada di ayat 187 dan karakter syukurnya ada di ayat 185. Itu saja akan kita bedah di kesempatan kali ini. Saya akan coba optimalkan di 45 menit ke depan. 15 menitnya kalau ada sekiranya yang Anda ingin sampaikan atau kita diskusikan, kita bisa optimalkan di sisa waktu itu. Saya bisa menulis ya. Baik, kita mulai sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Jadi yang pertama, kita mulai dari segi ketakwaan personal. Ya. Takwa secara personal. Dalilnya Quran surah kedua ayat 183. Pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang dimaksud dengan ketakwaan personal? Ini dulu. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bila terdapat kata takwa di dalam Al-Qur'an, itu setidaknya disebutkan derivasinya sebanyak 240 kali. Nah, desainnya terbagi pada 3 bagian. Nanti ada yang membimbing bagian jasmani kita, ada yang kedua membimbing akal atau intelektualitas kita, dan yang ketiga ada membimbing rohani kita, jiwa spiritual kita. Nah, hal yang terkait dengan bimbingan rohani ini yang membawakan atau memberikan bekal kepada kita untuk pulang kepada Allah saat meninggalkan dunia, itu yang diistilahkan oleh ulama dengan ketakwaan personal. Jadi babnya khusus, kalau mau dirincikan secara singkatnya adalah bab tentang aspek ritual. Bahasa lainnya ibadah. Nah, sekarang dasar berpikirnya bagaimana? Kita itu kan tinggal, bukan hanya di dunia kan? Baik ya? Setelah dunia kita meninggal, makanya disebut meninggal dunia. Ya, perginya kemana? Baik. Berbahagianya di dalam Islam, bersyukurnya sebagai muslim, konsep kehidupan yang dijelaskan tuh jelas sekali. Gak ada ambigunya. Ya, Anda bisa komparasikan untuk menambah wawasan kita misalnya. Di Islam itu dari bangun tidur sampai tidur dijelaskan. Dari bimbingannya, doanya, caranya.
meninggal dunia sampai ke bab kematian dijelaskan. Mau wafat tuh silahkan, cara yang tenang seperti ini. Setelah meninggal diinfokan, Anda kalau meninggal dunia tempat transitnya, makanya disebut barzakh. Barzakh tuh waiting room, tempat pemisah. Namanya kubur, ada ayatnya, ada hadisnya, ada detailnya. Setelah itu kemana? Dari dunia ke akhirat. Tempatnya cuma dua, imma di surga atau neraka. Ini tempat menunggunya disebut barzakh, alam pemisah. Alamnya disebut barzakh, tempatnya disebut dengan kubur. Jelas semua. Ayat, hadis, dalil, lengkap. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita di dunia saja berkehidupan butuh bekal, Anda nggak mungkin datang ke kantor ini tanpa bekal. Dan di sini pun bekerja mencari bekal kan? Dan kita kadang-kadang tugas, apalagi di EP kan, tugas misalnya keluar eksplorasi. Di setiap tempat kan punya aturannya sendiri ya. Datang ke Amerika, mata uangnya sudah beda, currency-nya sudah lain, bekalnya sudah berbeda. Nah sekarang kalau kita meninggalkan dunia, bekalnya apa? Sedangkan yang kita kumpulkan di dunia itu nggak akan dibawa, ke barzah aja nggak dibawa. Ya, ada di antara kita yang dikubur bawa handphonenya. Kalau saya kangen nanti miss call aja, kan nggak bisa kan? Ya pakaian aja kan ganti kan? Ganti loh. Teman-teman masih pakai seragam tuh, ya kan? Seragamnya saat ke alam kubur kan beda kan? Ya kan? Nggak ada kantongnya loh Pak. Boleh dicek nanti tuh, ya? Kainnya cuma 2, perempuan tambah 1, kerudungan, ya kan? Maka yang belum berkerudung dipikir-pikir dulu ya, supaya malaikat nggak aneh nanti nanya, kamu masuk kubur kok pakai kerudung? Di dunianya enggak ya? Ini untuk latihan saja ya, pertanyaan. Balikin, jadi masuk ke alam kubur saja, kita sudah meninggalkan semua yang kita kumpulkan di sini. Karena hukum mengatakan setiap berpindah tempat, itu pasti bekalnya tidak akan sama. Pasti berbeda. Hukum ini berlaku fitrah saat berpindah kemanapun, apalagi berpindah ke sini dan ke sini. Maka pertanyaannya, bekal apa yang kita bawa saat berpindah dari dunia? Nah, inilah yang kita siapkan sejak berada di dunia, supaya saat pindah ke sini sudah siap. Maka Allah kemudian menurunkan kepada kita usaha-usaha personal selain yang kita kerjakan dalam kesibukan dunia untuk menyiapkan bekal akhirat. Bekal inilah yang disebut dengan ibadah. Aspeknya masuk kepada aspek ritual dan spiritnya masuk pada ketakwaan personal. Inilah sebabnya kenapa Allah meminta kita sholat, meminta kita baca Al-Quran, meminta kita haji, minta kita umrah. Ya, ada kaitan langsung dengan aspek-aspek keduniaan, tapi sesungguhnya tujuan utamanya adalah penyiapan bekal menuju kehidupan setelah dunia sini. Ya. Setiap kita menunaikan sholat, maka perbuatan sholat, baca Quran, puasa dan yang lain sebagainya itu untuk mendukung menjadi bekal kehidupan akhirat, maka oleh Quran dinamakan dengan hasanah namanya. Ya, hasanah. Contoh, sholat itu di Quran disebut hasanah. Quran surah ke-11, Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sholat yang kita kerjakan sehari 5 waktu itu 17 rakaat plus dengan tambahan sunnah yang lain, itu oleh Quran disebut hasanah. Nah, setiap kita mengerjakan perbuatan hasanah, maka konsep dasarnya akan melahirkan bekal, diberi nilai bekal untuk pulang ke akhirat. Ya, berapa bekalnya? Setiap hasanah itu 10 poin. Ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, ini jangan dianggap biasa ya. Nanti kita lihat nih. Nanti taunya saat akan meninggal. Jadi akan meninggal semua hasanah dikonfirmasi. Makanya ada orang yang ketika akan meninggal kan senyum, tenang, panggilannya panggilan ketenangan, hasil ibadah. Contoh, dalam sholat kan kita tadi ada tumakninah ya. Ya. Sholat, rukuk tumakninah, sujud tumakninah. Itu tumakninah itu kalau terus dikerjakan memberikan sifat kepada jiwa. Sifatnya disebut mutmainnah. Nanti jiwa mutmainnah ini akan dipanggil saat akan meninggal, dikonfirmasi dengan pahala hasanahnya. Makanya ketika dipanggil Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kenapa ada yang tenang, senyum? Karena ditampakkan. Ya. Dulu ada seorang kakek itu yang sangat soleh, ahli masjid,
hari Kamis itu, ya beliau selalu merawat masjid. Hari Kamis ba'da asar sedang puasa, itu Masya Allah, itu cuma di belakang sandaran, kemudian merem-melek begini, meninggal. Dalam keadaan yang sangat nyaman gitu. Ahli masjid, wafatnya di masjid. Cuma merem-melek, meninggal. Itu hati-hati belakang ya, yang merem-melek tuh ya. Oke. Balik sini. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah, dia dapat 10 poinnya, 10 kebaikan. Nah, 10 ini itu detailnya disebut dengan ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun itu bahasa kita yang disebut dengan pahala namanya. Nah, ini yang kita kumpulkan hasilnya berupa apa? Pahala. Ajrun. Jadi yang ikut tuh ininya, hasanahnya. Dan 1, 2, ngitungnya bukan 1, 2, 3, 4, bukan begitu. Cara menghitungnya contoh di hadis Muslim, Anda baru masuk ke sini nih, tempat ibadah, mau sholat misalnya, itu baru datang sudah mendapatkan 25. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3-nya 500 tahun. Demikian seterusnya. Baca Quran setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Ya. Nah, problemnya apa? Apa kaitan dengan pembahasan kita? Maaf sekali dengan bahasa ini. Setiap kita itu kan meyakini bahwa kita akan pulang. Akan meninggal. Ya kan? Gak ada satu pun, apalagi kita yang beriman, yang tidak meyakini bahwa satu saat kita akan meninggal. Ini kan sementara. Anda sesibuk apapun berada di sini, pasti hakul yakin bila tiba waktunya pasti pulang kan? Pasti meninggal kan? Tapi pertanyaannya, di antara sekian orang yang yakin akan meninggal ini, sudahkah dia menyiapkan bekal yang cukup untuk pulangnya? Coba perhatikan. Untuk yang sementara saja, yang kita tinggali saat ini, betapa luar biasa seriusnya. Kerjanya berangkat gelap, melewati banyak kemacetan, pulangnya gelap lagi. Ya kan? Serius kita kerjakan, tata kelolanya, aturannya dan sebagainya. Untuk mengumpulkan apa? Untuk mengumpulkan kenyamanan-kenyamanan dunia yang sifatnya sementara. Bila tiba waktunya, rumah yang sudah dikumpulkan jadi mewah itu, kendaraan yang luar biasa, pakaian yang bagus-bagus, pada akhirnya ketika pulang, kan nggak bisa dibawa ke sini pun. Mau pindahan rumah cuma 2 kali 1. Sementara yang ada sekarang sudah dikumpulkan begitu besar. Karena memang bekalnya berbeda. Jadi konsep Quran itu, ingat, konsepnya itu sangat luar biasa. Hei, kamu mesti sukses dunia, akhirat pun bahagia juga.